Shalom, selamat pagi anak-anak Miss semuanya. Bertemu kembali dengan Miss Noveleni Simanjuntak di pelajaran matematika kelas 3. Oke, nah Miss, hari ini materi kita masih tentang pembagian, tetapi bedanya kali ini adalah kita belajar tentang bagaimana konsep pembagian bersusun. Mungkin ada beberapa anak Miss nih yang bingung dengan beberapa soal yang berbeda dengan contoh. Sebenarnya sama aja ya nak, hanya kalau belum menemukan konsep mungkin sulit. Nah, di sini Miss akan menjelaskan bagaimana konsep pembagian bersusun ini. Sebelumnya Miss akan berikan ada 3 poin penting dalam membagi bersusun. Yang pertama adalah hafal perkalian 0 sampai 10. Oke, jadi Miss sarankan kamu sudah menghafal perkalian 0 sampai 10. Jika belum hafal, kamu hafal ya nak ya, latih tiap harinya. Yang kedua adalah membagi satu per satu. Poin penting kedua itu adalah membagi satu per satu. Lalu masuk ke poin penting yang ketiga adalah penurunan satu angka hanya boleh dilakukan setelah pengurangan. Jadi setelah kita melakukan pengurangan itu, kita boleh menurunkan satu angka. Jadi jika dia belum ada pengurangan berarti tidak boleh penurunan ya. Oke, langsung masuk ke contoh. Di sini Miss buat contoh 1236 dibagi 6. 1236 dibagi 6. Ingat kembali, jika dalam pembagian bersusun kita mulai dari angka yang paling kiri. Di sini angka yang paling kiri adalah si 1. Jadi kita mulai dari angka ini, si 1 ini. Oke, dari si 1 ini. Oke, langsung saja 1 dibagi 6 atau berapakah dikali 6 yang hasilnya sama dengan 1 atau mendekati 1. Mendekatinya itu adalah kurang dari 1, bukan lebih dari 1. Oke, 0. Kenapa 0 Miss? 0 dikali 6 adalah 0, kurang dari 1 ya, mendekati 1 tapi dia nilainya kurang dari 1. Jika kita kalikan dengan 1, 1 dikali 6 itu hasilnya 6. 6 itu sudah lebih dari 1, maka itu tidak termasuk ke hasilnya. Oke, maka hasilnya adalah 0. 0 dikali 6 adalah 0. Oke, kita kurangkan. Setelah dapat hasil kita kurangkan. 1 dikurang 0 adalah 1. Nah, sudah terjadi di sini pengurangan. Lihat poin yang ketiga, penurunan satu angka hanya boleh dilakukan setelah pengurangan. Sudah pengurangan, berarti di sini bisa kita lakukan penurunan satu angka. Turunlah si angka 2. Oke, berurut nak ya, dari yang paling kiri, lalu di belakang yang paling kiri, lalu mundur lagi. Oke. Di sini hasilnya adalah jadi 12. 12 dibagi 6 atau berapakah dikali 6 yang hasilnya itu adalah 12. Mendekati, arti itu mendekatinya kurang dari 12 boleh, lebih tidak boleh. Oke, 12 dibagi 6 atau 6 dikali berapa hasilnya adalah 12. 6 dikali 2. 2 dikali 6 sama dengan 12. Oke, dapat. Kita kurangkan 2 dikurang 2 0, 1 dikurang 1 0. Oke, ini 0. Setelah pengurangan turun 1 angka, maka turun si angka 3. Oke, turun si angka 3. Perhatikan 0 di depan si angka 3 tidak memiliki nilai ya, jadi hanya 3 aja boleh. 3 dibagi 6 atau 6 dikali berapakah yang hasilnya itu sama dengan 3 atau kurang dari 3. Ingat, lebih tidak boleh. Maka dapat dia nih hasilnya adalah 0. 0 dikali 6 adalah 0. Sedangkan kalau 1 dikali 6 adalah 6, sudah lebih dari 3. Ingat, tadi yang mendekatinya itu harus kurang dari 3. Maka di sini kita tulis hasil adalah 0. 0 dikali 6 adalah 0. Kita kurangkan. 3 dikurang 0 adalah 3. Setelah terjadi pengurangan, maka berlakulah dia turun satu angka. Oke, maka turun kembali satu angka, si nilai 6. Oke, perhatikan 36 dibagi 6 atau 6 dikali berapakah yang hasilnya sama dengan 36.
dapat hasilnya adalah 6. 6 dikali 6 36. Kita kurangkan. 36 dikurang 36 adalah 0. Oke. Masih adakah di angka yang mau diturunkan? Tidak ada lagi. Nah, sudah sampai di 0 artinya sudah selesai. Maka lihat, perhatikan, ada dia di sini angka 0 di depan, ada 0 di depan si nilai si 2 ini kita hilangkan saja karena angka 0 ini tidak memiliki arti. Jadi dapat dia hasilnya adalah 206. Jadi pembagian dari 1236 dibagi 6 adalah 206. Coba kita buktikan. 206 dikali 6. Oke, kita sudah belajar bersusun, cara bersusun. Coba kita lakukan dengan cara bersusun pendek. 206 dikali 6. 6 dikali 6 36. Tulis 6, simpan 3. 6 dikali 0 0, tambah yang disimpan 3. 6 dikali 2 adalah 12. 1236. Sama ya nak ya. Jadi hasilnya benar. Oke, sampai di sini paham ya anak Miss ya. Ingat, ada 3 poin penting. Ingat, dalam konsep pembagian bersusun 3 poin penting. Hafal perkalian, membagi satu per satu, lalu penurunan satu angka hanya boleh dilakukan setelah pengurangan. Oke, sampai di sini Miss harap kamu bisa mengerti, Miss bisa paham. Jika belum paham, boleh kamu ulangi kembali video yang Miss berikan ini. Oke, selamat berlatih. Tetap jaga kesehatan. Shalom.